Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto di sini. Ya, di video kali ini gue akan bahas tentang mengenai layer dari blockchain. Jadi ternyata masih banyak banget yang belum paham ya. Kok apa bedanya layer zero, layer satu dan layer 2? Emang keunggulannya apa sih di tiap layer tersebut gitu loh? Kok sampai berlapis-lapis kayak kue lapis ya? Jadi di sini gue akan bahas dan video ini video pendek aja karena percuma gue bikin panjang-panjang juga nggak ditonton full. Jadi ya pada mintanya singkat, oke gue kasih singkat-singkat aja lah ya. Jadi biar pinternya nanggung dikit gitu loh. Jadi di sini ada 3 jenis layer blockchain, di mana gue ada bagi menjadi yang pertama adalah layer zero, kedua adalah layer satu, yang ketiga adalah layer 2 atau sidechain. Nah, sebenarnya ada beberapa project yang mengklaim bahwa project mereka itu adalah layer 3, layer 4, bahkan layer 5. Namun, setelah gue baca projectnya, sebenarnya itu lebih jatuhnya itu kayak layer satu tapi di private chain aja. Nah, untuk pembahasan apa itu private chain, itu mungkin nanti di next video aja. Jadi pada dasarnya saat ini ya sejauh ini baru ada 3 ini aja gitu loh. Gua akan jelasin dulu yang pertama adalah layer zero atau layer nol. Kenapa namanya layer nol? Jadi pada dasarnya layer nol ini dia lebih tepatnya adalah sebuah SDK atau Software Development Tools Kit. Nah, apa fungsi dari SDK tersebut? Jadi pada dasarnya fungsinya SDK ini itu untuk mempermudah para developer dalam membuat blockchain layer satu. Jadi mereka itu nggak perlu namanya menghabiskan uang yang banyak, membutuhkan tenaga kerja yang banyak, membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan analisa dan juga mengumpulkan data, serta membuat blockchain dari nol atau dari bawah gitu loh. Jadi mereka hanya perlu memanfaatkan beberapa project-project layer zero untuk dimanfaatkan SDK-nya atau software-nya untuk mengembangkan layer satunya mereka. Contohnya apa? Contohnya adalah Polkadot dan Cosmos ya. Jadi kalau Polkadot ini sebenarnya adalah layer zero nih, sama Kusama juga ya. Jadi Polkadot sama Kusama itu sama-sama layer 0, di mana layer 0 ini mereka gunakan untuk menciptakan layer satu blockchain. Contohnya seperti kayak Moonriver, Moonbeam, Akala, Clover, Sakura, dan lain-lain. Itu adalah layer satu dari Polkadot. Seperti itu. Lalu juga ada namanya Cosmos. Cosmos juga adalah layer nol. Kalau teman-teman ke bagian build pun juga ada namanya Cosmos SDK. Build or extend a blockchain. Ya, build a blockchain in a minute. Ya, connect blockchains. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, contohnya ekosistem Cosmos itu apa? Nah, ini kita bilangnya ekosistem ya. Jadi ekosistem Polkadot kan seperti yang tadi gue sebutkan ya, kayak Moonbeam, Moonriver. Kalau Cosmos juga ada ekosistemnya, yaitu contohnya Terra Luna, Rose atau Oasis Protocol, Secret Network, Osmosis, dan lain-lain. Itu adalah layer satu blockchain di jaringan Cosmos atau di ekosistemnya Cosmos. Ya, jadi kurang lebih intinya kedua project ini adalah membantu para developer mempermudah mereka untuk menciptakan blockchain layer satu. Kayak gitu. Nah, next yang kedua, layer satu. Nah, layer satu ini adalah sebuah blockchain yang paling umum dan paling sering kita pakai sebenarnya. Atau ya paling utama gitu loh. Contohnya apa aja? Contohnya adalah Ethereum, Bitcoin, Doge, ya Doge blockchain ya. Habis itu Cardano, Solana, Terra Luna, Binance Smart Chain, dan lain-lain. Itu adalah layer satu. Untuk layer satu pribadi pun gue rasa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah layer satu yang menggunakan SDK atau Software Development Toolkits dari Layer Zero, contohnya adalah Terra Luna, ya dia menggunakan SDK-nya Cosmos. Jadi dia ada di ekosistemnya Cosmos. Sama satu lagi Layer satu yang dibuat dari nol atau dari awal. Ya, contohnya seperti kayak Cardano dan juga Solana. Mereka itu bikin blockchain-nya tanpa menggunakan Layer Zero. Jadi bisa dibilang layer satu belum tentu pasti atau diwajibkan menggunakan layer zero karena ya layer zero itu cuma sekedar alat bantu doang gitu loh ya. Jadi bukan berarti Solana atau Cardano pasti membutuhkan layer zero, tapi ada beberapa kasus blockchain yang menggunakan layer zero, contohnya kayak Terra Luna, Akala, Moonbeam, Moonriver ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Habis itu yang ketiga adalah layer 2 atau sidechain. Nah, untuk layer 2 ini adalah ekstensi atau pengembangan lebih lanjut dari layer satu blockchain.
Nah, konsep dari layer 2 pada dasarnya dia ini dibangun di atas atau di sampingnya layer 1. Jadi dia menggunakan teknologi dasar dari layer 1. Jadi upgrade-annya lah kurang lebih. Nah, beberapa project layer 2 contohnya adalah seperti Polygon, Immutable X, dan juga Metis. Sebenarnya masih banyak lagi ya seperti kayak Ronin Chain dan lain-lain gitu loh. Biasanya mereka kalau teman-teman buka websitenya, cara bedainnya teman-teman pasti bisa lihat kayak dia ada tulisan bahwa ini adalah Ethereum layer 2 gitu loh. Dia ada tulis dia sebagai blockchain layer 2. Ya kayak gini aja, the first layer 2, ya sama ini juga layer 2 ya atau layer 2 gitu loh. Nah, pada dasarnya kenapa dia bilangnya layer 2? Karena memang seperti Rego bilang ya, dia ini upgradean dari layer 1. Jadi layer 1, kalau dia ada problem seperti gas fee yang mahal dan juga transaction speed yang kecil, nah gimana akalinnya nih? Akalinnya adalah dengan membuat layer 2 gitu loh. Tetap menggunakan teknologi yang sama di layer 1, namun kecepatan dan gas fee-nya ditingkatkan. Tapi ya dengan syarat berarti mau nggak mau, koin yang digunakan tentu saja berbeda, koin utamanya. Contoh kalau Ethereum kan kita pakai koin bayar gas fee-nya pakai Ethereum, sedangkan Polygon kita pakai Matic, Immutable X pakai IMX, ya Metis pakai MTS seperti itu. Ya, itu adalah layer 2. Nah, cara gampang penjelasannya kurang lebih kalau kita mau ubah menjadi bahasa kasarnya ya, ibaratkan layer 0 itu adalah aspal, ya, aspal yang belum dibikin buat jalan, aspal yang belum matang gitu loh. Aspal yang disiapkan doang gitu loh. Itu layer 0. Lalu layer 1 adalah jalan raya ya. Jadi ini kan sama dengan aspal. Ya kan? Layer 1 sama dengan jalan raya beraspal gitu kan. Jadi aspalnya ini dipakai nih buat bikin jalan raya. Nah, jalan raya itu kan seperti kayak teman-teman tuh jalan biasa ya, pakai kendaraan gitu, misalnya pakai motor, sepeda motor, atau pakai sepeda, atau pakai mobil, atau pakai truk, atau apapun itu di jalan raya beraspal. Nah, di jalan raya beraspal ini kan kendaraan makin lama makin padat ya, makin rame ya. Kendaraan ini diibaratkan adalah transaksi kita di blockchain. Nah, makin lama makin padat, makin banyak orang yang punya kendaraan, ya mereka tiap hari beraktivitas di sana, akhirnya macet. Belum lagi ada lampu merah, perempatan, dan lain-lain ya. Itu yang bikin layer 1 bisa padat. Maka diciptakanlah layer 2. Layer 2 ini diibaratkan sebagai jalan tol atau jalan layang ya, atau jalan bebas hambatan lah. Ya, jadi layer 2 ini kurang lebih untuk membantu si layer 1 gitu loh. Jadi orang ada pilihan, oh gue mau transaksi di layer 2 aja ah, karena layer 1 lagi macet nih, lagi padat. Gue pindah ke layer 2 aja. Padahal tujuannya kan juga ujung-ujungnya sama. Tapi kalau gue jalan di jalan tol atau jalan layang, bisa nyampe lebih cepat karena macetnya lebih terurai gitu. Bebas hambatan, nggak ada lampu merah seperti itu. Nah, itu yang membedakan antara layer 0, layer 1 sama layer 2. Ya ini ibaratnya aja. Jadi teman-teman harapan gue sih paham ya kalau gue ibaratkan seperti itu gitu loh. Oke, paling sampai sini dulu penjelasan tentang tiga jenis layer blockchain, layer 0, layer 1, dan layer 2. Mungkin nanti di next video gue akan jelaskan apa itu public chain, private chain, dan juga hybrid chain. Oke, thank you sudah nonton. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.